Bang, kalau lagi sakit perut obatnya apa? Saya antasida ya. Ada dua ya, ada satu omeprazol dan kawan-kawan, satu lagi antasida. Oke, kamu mesti tahu cara kerjanya. Antasida itu diminum jika asam lambung kamu sudah banyak. Minum antasida agar asam lambungnya menurun. Oke. Nah, yang satu lagi omeprazol, lansoprazol dan lain-lain itu disebut PPPI, obat golongan PPPI. Nah, obat itu gunanya untuk mengikat agar asam lambung tidak terlalu banyak. Ya, agar asam lambung tidak terlalu banyak dikasih obat tersebut PPPI. Pertanyaannya, jika asam lambung lo sudah terlalu banyak, mungkin salah makan atau telat makan, yang diminum apa? Oke, saya ulangin lagi. Jika asam lambung sudah terlalu banyak, antasida, ya, bukan PPPI gitu. Itu logika aja. Gitu. PPPI mengikat agar asam lambung tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah terlalu banyak, ya, itu beda. Gitu. Kalau habis minum antasida masih cemas juga, ya itu ada dua ya. Cemas itu kan bisa disebabkan sama lambung lo yang nggak enak terus lo cemas. Lambung lo nggak enak, lo cemas. Nah, yang kedua memang anxiety, emang otak lo otak anxiety. Pola pikirnya pola pikir anxiety. Jadi apapun dicemasin. Gitu. Manggubai official. Mas Erik, berapa lama konsumsi vitamin B kompleks dan Kalmaxin? Gini. Coba nonton YouTubeku lagi, ya. Baca buku aku lagi. Aku suruh kamu minum B kompleks itu agar fokus. Satu, kalau kamu nggak fokus, kamu nggak bisa nerima pelajaran atau IQ kamu jongkok. Berarti kamu nggak bisa dikasih pelajaran psikoterapi, nggak bisa dikasih tahu ini caranya gini-gini, kamu nggak ngerti-ngerti. Di YouTube diajarin berapa kali, kamu nggak ngerti, kayak cuman gitu. Nah, itu B kompleks. Kalmaxin buat yang pegel-pegel. Jadi B kompleks dan Kalmaxin itu juga dipergunakan untuk menurunkan kadar psikosomatis. Oke, kenapa harus turunin dulu psikosomatis? Karena kalau ini sangat tinggi, ini mengganggu. Jadi kamu nggak bisa belajarin soal anxiety, kamu nggak bisa tahu anxiety itu apa gitu. Karena ini tinggi, sensasinya banyak. Nah, itu diturunkan pakai vitamin. Kalau cara aku, kalau cara psikiater dipakai kasih obat-obatan kayak obat penenang gitu ya. Itu diturunin juga pakai obat penenang. Jadi gini, kalau untuk medis ya, kalau untuk secara medis, kalau anxiety psikosomatis kamu tinggi sekali, kamu dikasih obat penenang agar si psikosomatis turun. Habis itu psikolog datang psikolog ngajarin kamu ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kamu tahu, oh ini cemas. Kalau gue cemas gue harus ngapain? Cara sembuh dari cemas gimana? Gitu. Dan kamu harus dilakukan perubahan pola hidup segala macam lah. Ya, selama berbulan-bulan. Itu baru sembuh. Begitu sembuh baru psikolognya ngomong ke psikiater, bro nih si ini udah sembuh nih, obatnya turunin aja. Baru turunin obatnya pelan-pelan sama psikiater gitu. Itu cara sembuh secara medis yang baik dan benar. Oke, gitu. Jadi jangan yang udah psikiater aja, jangan ya, karena kamu nggak dapat ilmunya nanti. Atau bisa psikiater nonton YouTube aku, bisa juga sih, cuman apa ya, kalau mau sembuh secara medis ya medis semua sih kalau gue bilang sih gitu. Tapi kalau mau setengah-setengah juga nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi bagi yang kecil, sensasinya kecil, jaga makan sama vitamin aja cukup. Gue nyuruh full karbohidrat, protein, lemak itu jangan dikurangin ya, karena kita beda sama penyakit mah kronis lain gitu ya. Kalau mah kronis lain memang ada lukanya mahnya. Itu itu nggak boleh makan ini, itu bener. Tapi kan kita nggak ada luka, nggak, kadang malah ada orang yang nggak ngerasa perutnya perih, cuman sendawa terus. Nah itu kita tuh. Ya, gua dulu tuh. Iya, kagak ada perih, kagak ada apa lah, kok begini? Dicek ke dokter, sama ke dokter asam lambung. Lalu bilang asam lambung kok sampai segininya dok? Nah itu kita tuh, asam lambung kok kayak pengen pingsan, keringet dingin ya kan? Nah itu anxiety plus dyspepsia. Gitu guys ya, lu pada bandel-bandel lah dibilangin dah. Bener Kan kelingan sih, aja yang sering berat banget. Nah ini juga nih kelingan makan, makan benerin. itu. Makan kurang gizi itu bisa bikin kelingan. Itu dulu deh. Kalau emang bukan itu, ya lo udah 2 minggu 3 minggu makannya bener, minum vitamin, gizi nggak kurang. Nah itu baru lo ke dokter gitu-gitu lo. Satu lagi, kebanyakan kamu bingung, kamu kira ini psikosomatis, tapi ternyata enggak. Ternyata itu adalah karena kamu telat makan. Dan itu 80% ya, sudah gue temukan
dari gue riset dari 2013, gue tulis buku 2015, berarti 2 tahun tuh ya. Itu gue udah pelajarin itu, kemungkinan sebagian besar itu gara-gara makan yang bikin dia kumat. Jadi bukan psikosomatis, bukan, tapi lambungnya dia dispepsia, ya dispepsia fungsional. Jadi bukan GERD, bukan dispepsia fungsional gitu. Nah baru tahun 2019 awal baru muncul tuh GERD, baru rame tuh GERD. Oke, dan orang-orang taunya anxiety plus GERD. Di zaman gua dulu masih banyak yang anxiety murni, jadi dia hanya anxiety tapi tidak menderita dispepsia ataupun GERD gitu. Nah di 2015 baru muncul anxiety dan dispepsia, belum ada GERD. Nah sekarang tuh udah GERD gitu ya. Jadi mungkin dia menderita anxiety, dispepsia, nggak disembuhin, pola makannya tetap buruk, berhari-hari, akhirnya dispepsianya berubah menjadi GERD itu. Dan kalau GERD-nya sembuh, baliknya ke dispepsia lagi, dispepsia fungsional lagi tuh. Jadi dispepsia fungsional sembuhnya pakai apa? Merubah pola makan dan pola hidup. Makanya lu nggak sembuh-sembuh, karena lu ngarepin obat kan. Lu minum obat nggak sembuh, masih kumat juga kan. Ngaku, ayo siapa yang udah minum obat masih sering kumat, masih sering sensasi, ngaku. Nah, terus gue tantang bagi yang minum obat, silakan telat makan, pasti kumat, betul kan? Jadi harus merubah pola makan, itu harus. Minum obat, ngomong enggak, tetap jaga pola makan, pola hidup harus guys, tetap.